Halo, kembali lagi bersama saya Gusde Greenwood. Sekarang saya sudah punya teman saya ya sebenarnya. Tapi kemarin saya yang mengonsepnya seperti ini ya. Ini batang lurus. Saya yakin teman-teman pemula banyak yang mendapatkan bahan-bahan yang memang biasa-biasa saja ya. Seperti ini batang lurus. Teman-teman bingung membentuk gaya seperti apa. Mungkin ini bisa menjadi inspirasi ataupun contoh bagi kalian nanti gaya apa yang cocok untuk bahan bonsai batang lurus, apalagi kebetulan beringin juga kalian punya, bisa pakai gaya seperti ini ya. Kemarin ini memang agak tinggi kemarin pohonnya, jadi saya putuskan agar tidak memotong press, kita membuat gerak dasar yang baru untuk membuat gaya formal ataupun informal, karena teman saya juga kasihan ya, masa dia bawa pohon yang sudah rimbun, saya nolkan lagi biar tidak terlalu lama dia menunggu. Jadi saya putuskan gayanya seperti ini ya. Mungkin ini masuk gaya apa ya, bunjin ya, kalau salah komen di bawah ya. Dan di sini saya sarankan untuk mengupas kulitnya agar dia ada sedikit sari jin ya namanya, untuk kayu mati seperti ini, untuk menambah nilai seni pada bonsai kita. Jadi saya akan kembali mengarahkan ulang ataupun mengawat berikutnya, karena kemarin saya sudah memberikan gerak dasar pada bahan bonsai beringin ini. Jadi simak terus bagaimana nanti setelah saya kawat ataupun pengawatan kedua jadinya ya. Ini ada mati ranting satu ya, jadi sekalian nanti pengawatan ulang. Saya lepas dulu kawat yang ini saja satu, karena yang lain masih, saya rasa masih bisa bertahan ya, belum ada kawat yang terlalu masuk memakan cabang ataupun ranting pada bahan bonsai beringin ini. Jadi cuma satu ini yang akan saya lepas, dan tunas-tunas yang sudah panjang ini saya akan kawat pakai kawat baru ya. Oke, inilah jadinya ya. Setelah saya kawat, melakukan pengawatan, dan memang ada beberapa cabang ataupun ranting yang masih kurang maksimal ataupun tidak pas pada saat saya mengarahkan, karena ada yang kurang subur dan kurang panjang. Contohnya seperti ini, ada kekurangan cabang ya yang masih perlu ditambah nanti di sini, bagian sini ya, untuk merapatkan bagian sini perlu anak cabang baru ataupun ranting-ranting baru, dan di sini juga di depan ataupun di cabang bagian bawah sini, tengah-tengah ya. Kemudian bagian bawah kurang panjang ya, masih kurang panjang. Jadi saya untuk menyeimbangkan bentuknya, jadi ini saya potong agak pendek dulu
sekalian nanti menunggu sap-sap cabang baru ataupun sap-sap tunas ataupun ranting yang masih bisa merapatkan dan lebih memanjangkan pada saat nanti yang di bawah ini sudah agak panjang ya. Inilah gaya yang saya rasa lumayan unik dan lumayan keren ya untuk kita sebagai pemula, apalagi batang lurus, bahan yang sangat sederhana seperti ini, dan saya buatkan konsep ada batang matinya seperti ini karena memang agak unik kemarin ya, ada liukan di sini. Mudah-mudahan ini bisa tetap bermanfaat bagi kalian para pemula. Saya rasa banyak yang punya bahan yang seperti ini ya, apalagi dari hasil stek, cangkok mungkin, ataupun lebih enaknya dapat minta kemarin ya di teman kalian yang bahan seperti ini. Mungkin teman kalian yang mungkin agak senior sudah tidak dipakai lagi, tidak ada salahnya kalian ambil saja. Lumayan buat belajar, bisa dijadikan gaya seperti ini. Oke, mudah-mudahan tetap menginspirasi dan bermanfaat. Salam bahagia.